Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di kedua di Market Review. Kinerja sektor farmasi di Indonesia digadang-gadang akan cemerlang saat tahun pandemi. Namun beberapa hal menjadi penghalang, diantaranya adalah tingginya impor bahan baku dan ketatnya regulasi obat di Indonesia. Tingginya angka impor bahan baku dan ketatnya regulasi obat membuat industri farmasi di Indonesia sulit berkembang. Dari data gabungan perusahaan farmasi terdapat kurang lebih 200 industri farmasi di Indonesia dengan total penjualan pada tahun 2019 sebesar 80 triliun rupiah. Angka ini terbilang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan data penjualan dari asosiasi lainnya di industri dalam negeri. Dikutip dari media online, 95% bahan baku obat di Indonesia masih diimpor. Kenyataan tersebut menjadi pemicu dari upaya GP Farmasi untuk mencapai target mandiri dalam urusan bahan baku obat di Indonesia. Selain itu, GP Farmasi juga menilai ketatnya rancangan undang-undang pengawasan obat dan makanan juga akan membawa dampak kepada kecilnya peluang menarik investor masuk ke Indonesia. Kalangan industri farmasi menyarankan pemerintah untuk melonggarkan ruang agar investor asing lebih mudah masuk ke Indonesia. Dapatkah industri farmasi Indonesia lepas ketergantungannya terhadap bahan baku impor? Dan apa saja strateginya? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, untuk membahas tema kita hari ini mengenai stop impor bahan baku industri farmasi, apakah bisa? Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Vincent Haryanto. Beliau adalah Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi GP Farmasi. Selamat pagi Pak Vincent. Selamat pagi, Ricky. Terima kasih sudah bergabung Pak Vincent. Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda walaupun kita kemudian masih berjumpa virtual ya Pak. Sehat selalu Pak Vincent. Ya. Baik. Langsung saja ke tema kita hari ini. Salah satu cita-cita kemudian di teman-teman industri farmasi adalah dapat betul-betul menekan importasi bahan baku untuk pembuatan obat di Indonesia. Apakah sudah sanggup ataupun mungkin sudah bisa Pak Vincent, industri farmasi kita? Begini, saya bisa panggil Pak Wiki ini ya? Ya. Baik, Pak Wiki. Saya ingin memulai cerita bahan baku ini sejak tahun 70, supaya tahu background-nya bagaimana sampai dengan hari ini perkembangan bahan baku di Indonesia. Pada tahun sekitar 70 sampai 80, Indonesia membuka market pasar untuk penanaman modal dari luar negeri. Pada waktu itu masuklah kira-kira 30 sampai 40 penanaman modal asing, industri farmasi dari luar, dari Eropa, apapun yang kita bisa sebut ya, Organon, Merck, Pfizer, masih banyak sekitar 30 sampai 40 perusahaan farmasi asing yang menanamkan modal di Indonesia. Pada waktu itu mereka sangat tertarik sekali karena baik pasar di Indonesia, mungkin pada waktu itu sudah sekitar 200 lebih juta population di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan investasi pada waktu itu. Jadi mereka sangat tertarik sekali, salah satunya adalah tax holiday yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Waktu itu pemerintah mensyaratkan satu hal, setelah mereka beroperasi 5 tahun, mereka harus membuat di Indonesia minimum 1 bahan baku obat. Jadi idenya waktu itu jelas, perkembangan obat, formulasi, farmasi, disertai dengan persiapan 5 tahun untuk mereka membuat 1 bahan baku farmasi, yang kemudian kita harapkan bahwa pengusaha-pengusaha farmasi di Indonesia bisa mengikuti. Baik. Sekarang ini yang kita ikuti adalah produksi industri formulasi, jadi industri obat. Ternyata sampai hari ini, dari berawal 30-40 perusahaan farmasi asing,
sekarang kita sudah punya perusahaan farmasi nasional sebanyak hampir 200. Nah, inilah perkembangan, tetapi hanya dan baru terbatas dengan formulasi. Pada kurun waktu 5 tahun, perusahaan farmasi asing membuat minimum 1 bahan baku. Nah, inilah cikal bakal industri bahan baku di Indonesia. Jadi kalau mereka 30 perusahaan farmasi asing membuat formulasinya, obatnya, mereka membuat 1 bahan baku di Indonesia. Baik. Tetapi dalam berjalannya waktu, setelah mereka membuat 1 bahan baku, mereka merasa bahwa hanya bisa digunakan untuk perusahaannya sendiri. Waktu itu tentu kuantitinya tidak terlalu besar. Akhirnya mereka merasa bahwa kalau bisa tidak memproduksi, mereka tidak memproduksi. Sehingga mereka mencoba untuk mengajukan usulan kepada pemerintah bahwa kalau gitu kami tidak usah membuat bahan baku di Indonesia. Import mungkin tidak sulit, harga mungkin lebih murah, karena apa yang kita buat di Indonesia kuantitinya kecil. Kalau import dari produsen misalnya dari China atau dari India, kuantiti mereka sudah besar. Seingat saya, peraturan itu tetap ada, jadi tetap harus memproduksi bahan baku, tetapi mereka PMA ini tidak melakukan. Akhirnya mereka tidak membuat bahan bakunya sendiri, tetapi tetap kalau dibutuhkan tetap impor. Nah, poin inilah yang saya ingin kemukakan. Kenapa kita sekarang tidak punya atau sedikit sekali lah katakanlah. Yang sempat dicoba itu ada beberapa item, Pak Wiki. Paracetamol misalnya, ada PT Riasima Abadi Farma yang sudah membuat paracetamol. Kemudian ada investasi Sandoz Biokemi Farma Indonesia yang membuat amoksisilin. Tetapi sekarang pun sudah tidak dilanjutkan. Jadi kita sampai hari ini mengatakan lebih dari 90%, 95% bahan baku farmasi Indonesia ini masih mengimpor. Itu kira-kira ceritanya, Pak Wiki. Ya, terima kasih atas penjelasan yang komprehensifnya. Ini kemudian membawa saya mengerti konteksnya seperti apa, sampai kemudian sampai ke kondisi hari ini bahwa banyak sekali bahan baku dari Indonesia, farmasi di Indonesia yang memang harus dilakukan impor. Baik, Pak Vincent, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.